cara mudah bagaimana kita kembali untuk bertemu Allah. Hal ini bisa panjenengan lihat di dalam surat Ali Imran ayat 31, bisa dilihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, bisa panjenengan lihat surat Al-Anbiya ayat 25, bisa panjenengan lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Yang kesemuanya ini Allah memberikan sistematis bagaimana kita wa inna ilaihi raji'un. Allah memberikan sinyal terhadap kita di dalam ayatnya, in asobahu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus bagaimana caranya kita bisa kembali kepada Allah? Saya tanya, yang kembali iku jasmani apa rohani? Rohani. Kita sudah dididik mursyid kita di dalam thariqah apapun, lewat zikir yang sudah kita terima, kita di beat sudah, kita menjalankan zikir-zikir yang telah kita terima dari beliau-beliau, yang fungsinya si salik ketika suluk diharapkan bisa lekas wusul terhadap Allah. Dan itu sudah benar. Kita dibekali zikir jahar, kita dibekali zikir sirri, zikir khofi, zikir nafas. Cuman satu yang harus kubuka untuk mempercepat dan mempermudah si salik bisa wusul di maqam musyahadah pada Allah. Bapak Ibu, saya berthariqah itu mulai tahun 76 langsung Abah kula dhewe yang memberikan zikir tersebut. Tetapi puluhan tahun kami itu menyelami di dunia mukasyafah, tidak bisa masuk di dalam musyahadah. Artinya, mengapa saya kok sulit untuk masuk wusul datang Allah? Mengapa saya kok susah masuk di dalam maqam musyahadah untuk makrifat pada Allah? Ini ada rahasianya. Yang sepanjang sejarah berabad-abad mulai tahun zaman Khalifah Sayyidina Ali karramallahu majah sampai tahun 2014 ini ditutup-tutupi, dibuka di dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai ayat 42. Bagaimana iblis mengemas, menutupi kunci untuk kemusyahadah. Dibuka di dalam surah Al-Ibrahim, surat Ibrahim ayat 3. Bagaimana caranya iblis menutupi kunci ini? Wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Sengaja nafsu atau iblis ini menjadikan dunia seisinya biar dicintai oleh ruh-ruh kita. Niki, kalau ruh itu sudah bercinta terhadap selain Allah yang disebut hubbus syahawah, maka alal akhirah kita akan melalaikan Allah. Kurang jelas surat At-Takatsur, alhaakumut takasur. Bila mana satu jiwa manusia bermegah-megahan dengan kesenangan dunia, dia akan menjadikan lalai terhadap Allah. Lalai yang bagaimana maksudnya itu? Lalai lawan katanya adalah zikir atau ingat. Sampai kapan ini Bapak Ibu? Hatta zurtumul makobir,
sampai kita wafat, sampai kita mati. Naudzubillah min dzalik. Pertama, memang nafsu membikin kesenangan dunia itu satu-satunya kekasih kita. Kekasih kita. Mestinya kata Rasul, pesan terakhir sebelum beliau wafat, salah satu pesan terakhir beliau terhadap kita sebagai umatnya, ada peperangan yang amat berat terhadap umatku, yaitu melawan hawa nafsu. Gini ki. Akhirnya ruh kita itu adalah bersukaria terhadap selain Allah itu. Berarti Allah dimadu nggih? Bu, Allah kita madu. Kita bercinta terhadap selain Allah. Padahal Allah katakan ani'budullaha wajtanibut taghut. Jangan kau bercinta terhadap selain Allah. Arahkanlah hatimu kepada Allah, berarti bercinta hanya pada Allah. Wajtanibut taghut. Jauhi selain Allah. Lah itu Bapak, kita dididik mulai di jalur torikoh. Jalur torikoh. Itulah tauhid la ilaha illa huwa yang ada di torikoh. Akhirnya melahirkan dzikir siri, dzikir khafi, dzikir jahri di tauhid la ilaha illallah. Dzikir siri kita dilahirkan di tauhid la ilaha illa huwa. Huwa berarti dia, dia berarti Allah, hidup, jauh, dia itu jauh maksiat. Makanya ini pendidikan thariqah sudah benar, cuman harus diteruskan di tauhid la ilaha illa anta. Ini tertuang di dalam surah, kalau nggak salah surat Al-Anbiya, menceritakan tentang kronologi sejarah Nabiullah Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beliau ketika saat meninggalkan kaumnya, gara-gara kaum itu menolak ajaran beliau, Nabiullah Yunus berkeluh kesah. Akhirnya berdoa pada Allah, ya Allah, hancurkan umatku yang menolak ajaran ini. Kemudian beliau tinggalkan, naik perahu menyeberang, kemudian Allah hukum di dalam perut ikan. Ringkas kata seperti itu. Sebetulnya nggak boleh, harus tetap sabar, tekun, walaupun umatnya itu menolak, seperti beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu Rasul dan Nabi yang bisa mensyafaati umatnya hanyalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tidak berkeluh kesah ketika saat kaum Taif membangkang dan tidak mau menerima ajaran Rasulullah. Rasulullah tetap menghadapi dengan sabar, sekalipun beliau dapat cacian, dapat hantaman, bahkan ada malaikat Jibril itu memberikan jasanya untuk membunuh kaum Taif. Kaum Taif, tapi beliau mengatakan apa? Rasulullah, jangan Bril, mereka itu belum mengerti, olehnya nggak mau menerima, bahkan menolak ajaranku karena dia itu belum mengerti. Barangkali sesuk anak turune jadi pengikutku, begitu beliau. Di dalam tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu akan melahirkan yang namanya zikir yang disebut sirul asrar. Dibuka di dalam Al-Quranul Qadim, ketemu. Kalau jenengan buka di dalam Al-Quranul Karim, itu di surat Al-Baqarah ayat 256. Ini kunci Pak, kunci yang ditutup-tutupi selama ini.
Apa zikir sirul asrar itu? Zikir yang tidak sudah mengucap nama, tidak, baik secara jahri maupun secara siri, tidak. Terus zikir yang bagaimana? Mungkin di dalam makalah, di dalam kitab Hikam, Pak, ada di situ proses su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah. Inilah yang dimaksud beliau Syekh Ibnu Athaillah. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah 256, itu hanya menerangkan tentang tali Allah. Barang siapa yang memegang tali Allah fid dunya khattal akhirah salim, selamat. Bagaimana kita menciptakan diri kita fid dunya hasanah juga wal akhirah? Tali Allah pegang teguh. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Al-Baqarah itu tadi. Pegang teguhlah tali Allah ini. Barang siapa yang memegang teguh tali Allah ini, baik di dunia bahkan di akhirat, dia akan selamat dari pengridunya hawa nafsu. Di situ Bapak, fungsi kunci yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah itu fungsinya kunci atau fungsinya tali Allah apa? Wa may yakfur bittaghut wa yu'min billah, itu fungsinya. Apa itu? Barang siapa yang ruhnya meninggalkan selain Allah, berarti konsepnya akan mulai ditoriko, Pak ya, ditoriko sampai hakikat tumuju ma'rifat Allah. Barang siapa yang ruhnya meninggalkan selain Allah, di situ kalimatnya adalah at-tauhid, maknanya adalah berhala, beberapa berhala. Berarti hakikatnya hatiku kemasukan selain Allah, hubus syahwah, hakikatnya saya ini roh menyembah berhala. Itu sudut hakikat loh, bukan syariat. Ini dikongkon membersihkan. Kita diajarkan Pak di dalam syariah tentang zikir la ilaha illallah, itu ada nafi isbat. Di dalam la ilaha kita diaturi untuk diperintahkan untuk menafikan, illallah untuk mengisbatkan. Apa menafikan itu? Membersihkan. Maksudnya dalam hati kita sudah kadung kemasukan perkara selain Allah, itu harus dibersihkan. Ini proses mudah caranya untuk membersihkan dulu. Setelah jagate ruh ini, hati ini sudah bersih dari selain Allah, maka isbat yang terjadi di dalam hati adalah hanya Allah. Makanya surat Al-Baqarah 256 tadi, barang siapa meninggalkan, membersihkan hatinya dari kotoran hati, wa yu'min billah, maka dia akan bisa bertemu, hanya beriman pada Allah. Caranya bagaimana? Oke, niki sampun dulur-dulur pun puluhan tahun ning thariqah, pun tahunan ning thariqah. Jenengan pun dibimbing mursid kita di zikir khafi, zikir siri atau zikir nafas. Sekarang malam hari ini akan kuberikan zikir yang tanpa ngucap, tanpa lafat, tanpa asma, yang kami sebut sebagai adzikru bisiril asror. Di dalamnya sir lagi, ada beberapa sir. Itulah zikir yang tanpa ngucap tapi dengan rasa. Bahasa kitabnya adalah iman. Artinya gini Pak, hati jenengan dipaksa oleh Allah untuk beriman hanya pada Allah dari segala apapun yang terjadi, baik yang ada di dalam diri jenengan maupun di luar diri jenengan. Contoh jenengan sholat,
hati sampean kudu merasakan, meyakini Anda bisa berdiri, di situ ada yang mendirikan. Siapa? Allah. Tapi Allah bukan nama loh nggih. Bukan. Dibuka di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Empun dimaknani Allah bertempat loh iki lho. Empun, jangan. Tapi tak terjemah nisik lewat proses ayat itu, ternyata Allah itu juga berkuasa di dalam diri jenengan. Akhirnya darah bisa mengalir, jantung bisa berdenyut, napas bisa keluar masuk, itu sebab karena Allah hidup. Wadz-dzahir, di dalam secara lahir jasad sampean, inilah Bapak Allah. Ini yang katanya kosong, mboten. Kita melihat kosong karena memakai ainul basariyah ini, mata dohir. Kalau yang kita pakai dengan mata dohir ainul basariyah, kosong Pak ini. Nggih mboten. Sing gak kosong cagak, sak liyane Allah gak kosong. Lah ngeten nggih. Bukan itu. Anda akan mengatakan ini bukan kosong, justru inilah yang ada manakala memakai ainul basirah, matanya roh, mata hati. Dengan apa? Iman. Pertama dengan rasa. Imanilah ketika Anda berdiri, rukuk, sujud, duduk. Rasakan, imani bahwasanya semua itu yang menggerakkan adalah hidup, baik di dalam maupun di luar dirimu. Itu cara sholat yang bisa khusyuk. Rasulullah di dalam Sahih Bukhari katakan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah Allah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Jikalau tidak, kau harus merasakan seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Itu loh berangkatnya dari dzikir sirul asror. Apakah dzikir sirul asror harus dikumandangkan sirul asror dalam hati? Tidak. Di dalam dzikir sirul asror itu ada 3 pintu Bapak. Miturut di dalam Al-Quranul Qadim itu ada 3 pintu. Pertama adalah syu'arul basyirah. Kalau dalam hikam disebut syu'arul basyirah. Apa itu? Rasa, iman. Masih ada 2 Pak ini, antara yang menyembah dan yang disembah. Ada yang merasa, yang mengimani, dan ada yang diimani. Siapa yang mengimani? Ruh. Siapa yang diimani? Allah. Itulah hidup. Dalam bahasa Al-Quran dikatakan laisa kamislihi syai'un. Kau tidak bisa menyerupakan dengan apapun, baik yang ada di langit ataupun di bumi. Ini nggak berani buka, dzikirnya nggak berani buka, memang ditutup. Saya mulai tahun 2014 nekat Pak, udah nekat. Saya dakwah mulai tahun 2000 Pak, 2000. Tapi saya buka ini 2014 kalau nggak salah. Udah. Ketika sudah berjalan dzikir sirul asrar di pintu pertama su'aul basyirah, hati panjenengan tidak hanya membuktikan atau menerapkan dzikir sirul asrar di waktu-waktu sholat, tidak, tetapi juga di luar waktu sholat. Beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajari oleh Allah langsung di dalam surah Al-Insan tentang zikir ini, ayat 25-26. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawilan. Muhammad, pagi sampai sore sibukkan hatimu berzikir, malam pun juga begitu. Ini Rasulullah, kita harus tiru beliau
Sistem cara untuk bertemu Allah sangat mudah. Yang terpenting harus membawa dzikir sirul asr. Apapun dzikir jenengan siri, sertakan sirul asror. Apapun dzikir sing panjenengan ucapkan jahri, harus disertakan sirul asror. Baru disitulah nanti panjenengan akan bisa masuk di pintu kedua, yaitu ainul basiroh. Itulah bertemu. Ainul melihat. Bertemu siapa? Allah. Terus tandanya bagaimana bertemu Allah atau ma'rifat nanti? Sekarang tak fokus bagaimana cara mudah kita bisa kembali kepada Allah. Pun Bapak Ibu, orang yang papa nih ya wis. Nulis sampai tangan ngeten mawon. Al-Qur'anul Qadim kan ditulis ngeten. Tanpa dinulis ning bisa diwaca. Jikalau dzikir sirul asr itu tidak berucap, pintu pertama disebut su'aul basyirah, merasakan, mengimani. Roh Pak, yang mengimani ku roh. Mengimani terhadap hanya hidup, hanya Allah yang berperan di segala hal apapun. Jenengan dahar, jenengan masak, jenengan kerja, tanpa Allah sakit? Nggak bisa. Hati ini disuruh berzikir terus di situ. Imannya hanya pada Allah di situ. Silakan jenengan ikut zikir siri terus lewat nafas, hu Allah, ada yang hu hidup, hu urip, silakan. Tapi sirul asore kudu disertakan di situ, Pak. Iman. Tapi saya pesan jangan ngenggo akal nggih. Estu, Bu, jangan memakai akal. Pakailah hati. Karena ini bukan zikir sebutan, bukan. Yang khusus zikir untuk mencapai tujuan sampean, yaitu wusul ing ngersani Allah. Lah, di dalam syu'arul basyirah menuju ainul basyirah, pintu kedua, ini proses pembersihan, Bapak. Pembersihan iman dalam hati kita yang masih ada selain Allah. Ya bunayya la tusyrik billahi syai' inna syirka la dzulmun azim. Termasuk Imran, termasuk Nabi Ibrahim berpesan terhadap anak putunya, wahai anak putuku, la tusyrik billahi syai', jangan sekali-kali kau beriman terhadap selain Allah, sebab bila mana kau beriman selain Allah, sama halnya kau telah menyekutukan Allah. Contoh Pak, contoh. Saya sholat. Saya di dalam hati saya yakin bisanya saya berdiri karena kekuatanku. Bisanya saya membaca Fatihah itu karena ilmuku. Berarti ilmu kekuatan itu kujadikan menyekutukan Allah secara kacamata hakikat, bukan syariat. Paham ya? La tusyrik billah syai'an, jangan. Bahkan Allah langsung berpesan terhadap Nabiullah Muhammad yang tertuang di dalam surah Al-Isra ayat 22. Allah katakan, la taj'al ma'allah ilahan akhar. Jangan sekali-kali Pak di dalam hati jenengan iki mengadakan selain Allah. Kita masukkan. Berhubung kita sudah prosesnya innalillahi kelebon, sekarang solusinya bagaimana membersihkan hati dari kotorannya sehingga nanti bisa wa inna ilaihi raji'un. Sebab Allah tidak akan pernah menerima satu hambanya untuk menghadap dan bertemu manakala hamba di dalam dirinya masih ada selain Allah. Laksana ngeten Pak. Jenengan mlebet masjid niki lah nyapo sandali sampean lepas sing nyapo. Apa kaitannya sandal dengan masjid ini? Coba sampean tekad nek gak digemplang Gus Ubed sampean. Terus mengapa kok harus dilepas? Jawabannya sederhana, karena sandal adalah najis. Jenengan pengen bertemu wusul datang Allah, kalau di dalam hati masih ada selain Allah termasuk dirinya hamba yang solo, jangan harap.
Jangan harap. Sampai Rasulullah sendiri berkata, Kul in kuntum, ya Allah, Kul innama ana basyarum mislukum. Allah katakan terhadap Muhammad, ya Muhammad, katakan ini terhadap umatmu. Apa itu? Innama ana, kata Rasulullah, sesungguhnya saya itu adalah basyarun, manusia, mislukum, sama denganmu, wahai umatku. Maksudnya apa ayat itu? Al-Kahfi ayat terakhir. Itu Rasulullah memberikan pesan terhadap kita supaya kita tidak boleh, mohon maaf, menyembah terhadap Rasulullah, tapi diperintahkan menyembah terhadap siapa yang disembah Rasulullah. Umpama Pak, umpama Rasulullah memberikan dawuh, maqasidul a'dhamnya di situ adalah ini. Jangan kau sembah aku, jangan kau puja-puji aku. Hakikatnya ya, tapi puja-puji sembahlah siapa yang aku sembah. Itu Rasulullah. Cuma nek syariate akhirnya muncul hukum wasilah. Hukum wasilah. Syariat gak apa-apa, tapi hakikat nggak boleh. Nggak boleh. Tetap puja dan puji kita, sembah kita hanya pada Allah. Dalani tetap lewat Rasulullah. Paham nggih? Ngaten. Pun. Terus bagaimana caranya membersihkan diri, membersihkan kotoran hati di dalam hati untuk bisa sampai pada Allah? Tetap sibukkan hati jenengan itu dengan dzikir sir dan sirul asrar. Pun niku kuncine. Di dzikir sir di tahapan pertama, di pintu pertama syu'aul basyirah, mengimani, belajar merasakan, mengimani bahwasanya semua apapun yang terjadi yang berperan adalah ahad, adalah Allah. Hidup itu niki dereng kepanggih Pak, jenengan kali kula nek pun berjalan niki, kata Rasulullah, iman sampean iku sudah ditaruh di ihsan, cuman di zona muraqabah. Apa zona muraqabah? Zona di mana jenengan ini merasa selalu diawasi Allah. Apapun sing sampean lakoni, ati dengan sendirinya klik nang Allah yang memonitor kita. Itu belajar, Allah mempelajarkan kita untuk tidak berbuat maksiat. Gak berani Pak. Ucapan kita jaga, telinga kita jaga, semua latifah pitu kita jaga Pak. Bagaimana nafsu sekiranya tidak masuk lewat itu, sebab nafsu akan bisa masuk lewat latifah pitu itu, telinga, mata, hidung dan seterusnya, maka akan mempengaruhi roh supaya roh itu beriman terhadap selain Allah. Pertanyaannya, terus bagaimana ketika kita saat di syariat dikenalkan iman ada 6? Lah ngoten nggih. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Bagaimana? Lah inilah perintah di dalam tauhid la ilaha illa anta untuk mengahadiahkan supaya bisa menuju ke ahad. Apa ahadiyah itu? Ya apa ya? 6 iki dicecep dadi siji. Tas didadekne dadi siji. Allah itu nama. Di dalam nama ada yang memiliki nama. Itulah hidup. Malaikat itu juga nama, makhluk. Di dalam diri malaikat hidupnya siapa Pak? Halo? Sudah imankah hatimu hidup yang ada diri malaikat itu adalah hidupnya Allah? Kalau belum beriman, bagaimana sifat wajib Allah 20 termasuk sifat ma'ani, yaitu hayat, hidup. Itu kan sifat wajibnya Allah. Terus lawannya sifat hidup apa Pak? Mati. Lah maut mati itu menjadi sifat wajib makhluk.
Hidup adalah sifat wajibnya Allah. Mokhale hidup adalah maut, mati. Dan mati ini menjadi sifat wajibnya makhluk termasuk kita. Makanya kullu nafsin dha'iqatul, mesti mati. Aslinya kita itu koyoke urip, Pak. Kita itu bisanya ngaku-ngaku hidup. Lah gitu. Aslinya yang punya hidup siapa? Allah. Oke, syariatnya kan gini. Kita hidup sebab dihidupkan Allah. Oke, seakan-akan kita seperti kayaknya hidup. Sing parah kita ngaku-ngaku kita punya hidup. Iku sing parah. Makanya mengapa Rasulullah Allah mendidik kita di jalur tauhid la ilaha illa anta, untuk menguak, memberikan pelajaran tentang keimanan niki, Pak. Artinya ahadiyahkanlah rukun iman itu. Di dalamnya itu semuanya hidupnya Allah. Gak mudah loh, Pak niki. Gak sirik aku ngoten gitu ya. Udah itu urusan Allah. Iki proses sampean untuk bisa ke ahad, prosesnya harus ahadiyah. Harus nyecep, harus melihat keesaan Allah di situ, apa hidup di situ. Rasul, kitab-kitabnya dan takdir apik lan elek termasuk kodok kodari Allah. Di situ sampean harus melihat hidup. Artinya di dalam tahapan pintu pertama su'aul basyirah, hati sampean dihujamkan supaya hanya beriman, yang berperan hanyalah Allah pun titik. Laksanakan terus itu. Dikala kau sholat, dikala di luar aktivitas sholat, sibukkan hatimu untuk berzikir seperti ini. Kalau nanti sudah di ainul basyirah itu bagaimana? Itu kan zona ma'rifat, Pak. Itu zona musyahadah. Nama ruh la ibsarun wa mubsarun wa basyarun. Kalau di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menggambarkan seperti itu. Nama yang menyembah salik tadi, sing suluk, itu fana. Mata untuk melihat itu fana. Nama Allah, nama lo ya, itu fana semuanya. Terus nama apa itu? Ini namanya ahad. Sampai tahu air hujan turun dari langit? Sebelum ke laut disebut air hujan. Kalau sudah air itu sampai ke laut, sampai sebut air apa? Hujan? Enggak ada sudah.